Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Naila Syafran dengan NIM 2020 1211004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi yang diampu oleh Bapak Sparta. Penelitian saya memiliki judul yaitu pengaruh profitabilitas, struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu latar belakang dan masalah. Nilai perusahaan itu merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan itu mencerminkan seberapa baik investor percaya bahwa perusahaan saat ini berfungsi dan juga prospeknya di masa depan. Nilai perusahaan dan harga saham untuk perusahaan yang sudah go public bisa dipandang sebagai penilaian kolektif atas kinerja perusahaan dan prospek masa depan oleh para investor. Ketika harga saham naik, investor mungkin mengirimkan sinyal kepada manajer bahwa perusahaan berkinerja lebih baik. Sinyal ini dianggap dapat sebagai tanda bahwa terjadi peningkatan kinerja. Dan sebaliknya, penurunan harga saham juga bisa dilihat sebagai penurunan kinerja perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi bisa menguntungkan para pemegang saham dan memungkinkan mereka untuk menginvestasikan uangnya dalam perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu mengenai perkembangan pada sektor otomotif dan komponen. Perkembangan perusahaan manufaktur di Indonesia, khususnya untuk industri manufaktur, subsektor otomotif dan komponen adalah yang tertinggi ketiga di antara subsektor industri pengolahan lainnya. Produk domestik bruto atau PDB pada subsektor otomotif tercatat naik 10,67% pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa produk domestik bruto atas dasar harga konstan dari industri otomotif terdapatkan sebesar Rp207,79 triliun pada tahun 2022. Pertumbuhan industri otomotif ini didukung oleh kebijakan diskon pajak penjualan atas barang mewah sepanjang tahun 2022. Kebijakan ini telah meningkatkan penjualan mobil hingga 18,1%. Kemudian, terdapat beberapa kendala atau masalah pada subsektor otomotif dan komponen. Antaranya yaitu kinerja industri otomotif pada tahun ini diprediksi tertahan
oleh dampak pandemi COVID-19 yang bermuara pada implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Masyarakat akan kembali menunda belanja seiring dengan meningkatnya kasus COVID. Kecenderungan ini terjadi lantaran masyarakat lebih memprioritaskan menyimpan uang untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian situasi di tengah pandemi. Dan pada akhirnya, kinerja penjualan mobil bisa tertekan. Dan pertumbuhan penjualan mobil bisa lebih rendah daripada yang telah diproyeksikan. Dan tidak bisa dipungkiri, setelah menjadi penopang realistis industri pengolahan non-migas atau manufaktur pada kuartal 2 tahun 2021, prospek sektor otomotif mulai kehilangan arah di tengah PPKM level 4. Jadi, berdasarkan laporan BPS atau Badan Pusat Statistik, industri manufaktur mampu mencatat pertumbuhan positif pada kuartal 2 tahun 2021 menjadi 6,91% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penopang pertumbuhan itu datang dari industri otomotif yang naik dari industri angkutan umum yang naik 45,70%. Bergulirnya inisiatif pajak penjualan atas barang mewah yang 100% menjadi alasannya. Kemudian, dikatakan bahwa Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan bahwa saat ini asosiasi tidak dapat memproyeksikan kemampuan sektor otomotif. Apakah dapat menjadi tulang punggung industri manufaktur pada kuartal 3 tahun 2021. Pandemi COVID memaksa produsen-produsen otomotif di berbagai belahan dunia untuk menutup fasilitas produksinya. Di saat yang sama, permintaan terhadap otomotif anjlok tajam, seiring melemahnya daya beli masyarakat. Dan butuh waktu yang lama bagi industri otomotif untuk bisa pulih. Di Indonesia, sejumlah produsen otomotif sudah mengumumkan penghentian produksinya, menyusul penerapan pembatasan sosial Kemudian, dilihat dari sisi penjualannya, industri otomotif termasuk yang terkena pukulan berat pada pandemi COVID-19 yang berdampak pada PHK terhadap jutaan pekerja ikut mengerus penjualan mobil. Merujuk dari data Gaikindo, pada Januari, angka penjualan retail masih mencapai 81,063 unit. Kemudian pada bulan Februari, turun menjadi 77,847 unit. Kemudian, pada bulan Maret, turun kembali menjadi 60.448 unit. Untuk April, angka penjualan anjlok tajam hingga 60%, yang mana hanya menjadi 24.276 unit. Dari sisi ekspor, angkanya juga turun tajam, hingga 55%. Kemudian, menurut data Kemenprint, industri otomotif memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB, khususnya terhadap PDB non-migas
sebesar 3,98% pada tahun 2019. Untuk mengatasinya, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan pemberian sejumlah inisiatif baik fiskal, non-fiskal, ataupun moneter untuk industri otomotif dalam negeri. Selain itu, juga terdapat tantangan lainnya untuk industri otomotif. Jadi, persaingan bisnis dalam industri otomotif yang semakin ketat dengan perkembangan perekonomian yang mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi dalam suatu produk, memperbaiki kinerja, dan melakukan perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing. Perusahaan manufaktur termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan masing-masing dengan persaingan yang ketat di antara mereka. Tantangan industri pada negara ini, yaitu Indonesia, sangatlah besar. Di antaranya yaitu seperti ketersediaan bahan baku, kekurangan semikonduktor, kendala logistik dan transportasi, serta biaya energi yang tinggi. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong perusahaan untuk mengembangkan sayap untuk menjangkau pasar-pasar baru, menguatkan inovasi, serta meningkatkan anggaran research and development. Hal tersebut akan menjadi basis dalam perjuangkan inisiatif untuk industri otomotif. Selain itu, dilakukan juga upaya untuk memastikan bahwa proses produksi dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam hal ketersediaan barang baku, serta diperlukannya integrasi industri kecil dan menengah dalam pasokan dan produksi bagi industri yang lebih besar. Kemudian, selanjutnya akan dibahas mengenai nilai perusahaan. Jadi, perusahaan manufaktur ini termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan masing-masing dengan persaingan yang ketat di antara mereka. Tujuan utama perusahaan dalam meningkatkan kinerja ialah memaksimalkan kekayaan pemilik ataupun pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dikatakan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana investor melihat sebuah perusahaan. Karena nilai perusahaan menggambarkan potensi perusahaan di masa depan dan mewakili situasi perusahaan saat ini. Pengertian dari nilai perusahaan itu, nilai perusahaan adalah estimasi investor atas tingkat keberhasilannya, yang kerap kali berkorelasi dengan harga saham dan profitabilitas. Pada dasarnya, perusahaan diciptakan untuk menawarkan nilai tambah, khususnya dalam hal menghasilkan laba. Perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biasanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan para pemegang saham. Harga yang dibayar oleh pembeli potensial untuk perusahaan jika perusahaan tersebut dijual menentukan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sering menjadi salah satu tujuan manajemen keuangan. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga saham yang terlihat oleh pasar modal. Jadi, semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga nilai perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan, calon investor akan memandang baik perusahaan tersebut karena nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik.
Keputusan investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan tergantung pada perkembangan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tidak hanya tercermin dari harga saham. Price to book value merupakan salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai rasio profitabilitas atau variabel dependennya itu profitabilitas. Jadi, rasio profitabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam mengejar keuntungan ataupun laba selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan perusahaan yang semakin membaik dari waktu ke waktu akan meningkatkan profitabilitas dan pengaruh pada nilai perusahaan. Keuntungan dari penjualan ataupun dari pendapatan investasi yang merupakan ukuran efektivitas manajemen perusahaan juga disediakan dari rasio ini. Dan return on asset adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan atau bisa disingkat dengan ROA. Adapun ROA yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan menunjukkan efisiensi dari aset perusahaan yang digunakan dalam menghasilkan laba perusahaan. Profitabilitas mempengaruhi nilai selanjutnya yaitu ada juga beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa dikatakan oleh studi Chen dan Shan menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan dengan cara yang baik. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsi, Susanto, Dias dan Kasim, Purwando, Tui et al. Menunjukkan adanya hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan. Tetapi di sisi lain, Gusaptono, Juhandi, Herwati, Azlina dan Rustam, Sabrin menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang besar dengan penyebaran saham yang luas juga akan berpengaruh kecil terhadap hilangnya kontrol dari pihak yang dominan terhadap perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang lebih berani daripada perusahaan kecil dalam menerbitkan saham tambahan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Semakin besar skala perusahaan, maka semakin banyak investor yang tertarik. Selanjutnya yaitu variabel struktur modal. Variabel struktur modal menjadi perhatian vital bagi dunia perusahaan sebab baik buruknya struktur modal akan berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan, yang kemudian akan berdampak pada nilai perusahaan. Untuk dapat meminimalisir beban perusahaan akibat penggunaan hutang jangka panjang, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan struktur modal. Dalam menentukan struktur modal, pertukaran rasio dan pengembalian di mana pada saat utang digunakan dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan risiko. Namun, dengan meningkatkannya utang juga akan meningkatkan pemikiran pengembalian atas ekuitas. Debt to equity ratio atau DER atau yang kerap dikenal dengan rasio total utang terhadap modal sendiri bisa digunakan untuk mengukur struktur modal. DER bisa menunjukkan tingkat risiko perusahaan, dikarenakan perusahaan lebih banyak didanai oleh unsur utang dibandingkan dengan modalnya sendiri.
Jadi, semakin tinggi rasio DER, maka semakin besar pula resiko yang akan timbul pada perusahaan. Beberapa temuan studi yang dilakukan oleh peneliti pria Hokyu, Rehman, Rias, Amara, dan Awis menemukan bahwa struktur modal mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Chen, Shen, Kodrey, Auko Wamala memiliki temuan yang kontras yang menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif secara signifikan atas nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu variabel likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai serta memenuhi komitmen ataupun utang pada saat ditagih atau jatuh tempo dapat diketahui melalui likuiditasnya. Tingginya tingkat likuiditas mengindikasikan bahwa aset lancar yang tersedia lebih besar dibanding dengan hutang lancar perusahaan, sehingga mampu menekan tingginya hutang dan beban bunga yang harus dibayar. Maka akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Current ratio atau disingkat CR adalah pembagian antara aktiva lancar dengan hutang lancar, bisa dipakai untuk mengukur likuiditas. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung memiliki kesempatan untuk tumbuh. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra mendapatkan hasil yaitu likuiditas berdampak positif atas nilai perusahaan. Kemudian temuan ini juga didukung oleh peneliti Priscilla Ulupui. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Surwati menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan dan berkorelasi negatif dengan nilai perusahaan. Meninjau dari pemaparan penelitian terdahulu, variabel yang digunakan adalah nilai perusahaan yang ditentukan oleh rasio price-book value. Variabel independen ini akan mencakup profitabilitas yang akan dinilai dengan menggunakan return on asset atau ROA. Struktur modal yang akan dinilai dengan DER atau debt equity to ratio, dan likuiditas yang akan dinilai dengan menggunakan rasio CR atau current ratio. Kemudian ukuran perusahaan yang akan dinilai dengan menggunakan total aktiva. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka saya pun mengambil judul pengaruh profitabilitas, struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai identifikasi masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Jadi, dalam konteks ini, isu-isu berikut ini dalam konteks isu-isu yang di atas tadi, yang sebelumnya tadi, dapat diidentifikasi sebagai masalah yang terjadi di subsektor otomotif dan komponen yang tercatat di BEI pada tahun 2017 sampai 2021. Yang pertama itu, terdapat penurunan nilai perusahaan yang disebabkan pandemi COVID pada sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022. Yang kedua, terdapat banyak kesenjangan dari hasil penelitian antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Sebagian peneliti mendukung bahwa ada pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan sebagian peneliti menolak adanya pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu terdapat juga rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama itu, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua,
apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Tiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Empat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Adapun pembatas pada penelitian ini, yaitu pertama, data yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang telah diaudit dari periode 2017 sampai 2022. Dua, jenis perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2022. Adapun manfaat pada penelitian ini. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan antara profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian, para peneliti di masa depan juga diharapkan bisa mengambil manfaat dan wawasan, keahlian, dan referensi yang disediakan oleh pada penelitian kali ini. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Bagi perusahaan, temuan ini bisa membantu dan menentukan informasi mengenai dampak ukuran perusahaan, struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Bagi investor, temuan ini bisa memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya yaitu bab 2. Di sini akan membahas yang pertama itu terkait grand teori atau landasan teori. Kali ini grand teori yang diambil adalah teori signaling. Jadi, teori signaling ini atau teori sinyal, signaling teori atau teori sinyal ini menjelaskan bahwa sinyal atau tanda adalah tindakan manajemen untuk memberikan petunjuk kepada investor untuk melihat prospek perusahaan ke depannya. Sinyal ini berupa informasi tentang apa yang telah dilakukan manajemen dalam merealisasikan keinginan pemilik perusahaan. Karena sinyal ini berupa informasi tentang apa yang dilakukan manajemen dalam merealisasikan keinginan pemilik perusahaan. Informasi merupakan elemen penting bagi para investor dan pemangku kepentingan bisnis. Karena informasi memberikan keterangan dan gambaran keadaan di masa lalu, sekarang, dan masa yang mendatang dalam kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangan pasar modal. Investor membutuhkan informasi yang relevan, akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang akan dipublikasi di luar perusahaan merupakan suatu hal yang penting karena dapat mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Teori signaling ini memiliki hubungan dengan profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur keberhasilan atau operasi suatu company pada jangka waktu tertentu. Kemudian, hubungan teori sinyal dengan likuiditas yaitu di mana jika tingkat kapabilitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya tinggi, maka akan memberikan sinyal yang baik bagi investor. Hubungannya teori sinyal dengan struktur modal yaitu bahwa struktur modal yang berhubungan dengan penggunaan hutang merupakan sinyal negatif atau bad news bagi investor. Hubungan teori sinyal juga terhadap ukuran perusahaan yaitu semakin besar skala perusahaan,
maka dalam memperoleh sumber pendanaan, baik internal maupun eksternal akan lebih mudah dibanding dengan perusahaan yang berskala kecil. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Bobby Boston Butar-Butar pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Hasilnya itu, profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, penelitian oleh Monica Yuliani dan Junardi pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nancy Morpung, Indra Yahya, dan Isventi Sadalia pada tahun 2022 yang berjudul The Effect of Liquidity, Profitability, Capital Structure, Asset Growth, and Firm Size on the Firm Value with Dividend Policy as a Moderating Variable in Food and Beverage Subsector of Manufacturing Companies listed on Indonesia Stock Exchange. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu likuiditas dan struktur modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan secara parsial. Tetapi, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan secara parsial. Kemudian, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Palupi yang menguji pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas, serta kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan properti serta real estate pada periode 2012 sampai 2016. Jumlah sampel pada studi tersebut adalah sekitar 10 perusahaan. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa profitabilitas dan kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, kebijakan dividen memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian, ada juga penelitian dilakukan oleh Hertina, melakukan pengujian pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan hutang, serta profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Studi ini menggunakan metode data panel dan uji asumsi klasik, serta memiliki sampel sebanyak 42 perusahaan. Hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kebijakan hutang memiliki pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan. Dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2019 yang menguji pengaruh dari profitabilitas, kebijakan dividen, dan struktur modal pada nilai perusahaan. Penelitian tersebut menguji pada perusahaan yang pernah tercatat dalam indeks LQ45 pada tahun 2014 sampai 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, kebijakan dividen, dan struktur modal memiliki pengaruh positif
terhadap nilai perusahaan. Terakhir yaitu pengujian yang dilakukan oleh Tamba et al. Pada tahun 2020, ia menguji pengaruh pembentukan penjualan, profitabilitas, likuiditas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan mengambil populasi sebanyak 148 perusahaan pada periode 2016 sampai 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas dan kebijakan dividen memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian terdapat beberapa penelitian lainnya yang memiliki hasil masing-masing. Selanjutnya yaitu adapun kerangka penelitian berikut ini yang merujuk berdasarkan dari hasil hipotesis. Pertama itu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Pada teori signaling menjelaskan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, yaitu berupa sinyal baik atau sinyal buruk. Sinyal tersebut menjelaskan tentang kondisi suatu perusahaan. Penggunaan teori signaling pada profitabilitas menunjukkan bahwa tingginya tingkat profitabilitas akan menjadi sinyal yang baik bagi para pengguna laporan keuangan. Dikarenakan tingkat profitabilitas yang tinggi memperlihatkan bahwa manajemen dapat mengelola perusahaan dengan baik serta dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Tingkat profitabilitas yang baik juga mengindikasikan kepada investor bahwa tingkat pengembalian investasi semakin tinggi, sehingga investor akan menanamkan sahamnya kepada perusahaan. Bertambahnya permintaan saham perusahaan berdampak pada meningkatnya harga saham tersebut. Harga saham yang tinggi dapat mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi. Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang menggunakan 140 sampel perusahaan manufaktur periode 2016 sampai 2017 dan hasilnya tersebut menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, saya pun menarik hipotesis yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Teori signaling pada struktur modal menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan hutang sebagai pembiayaan asetnya, dengan anggapan bahwa perusahaan besar dapat menanggung financial distress saat terjadi peningkatan hutang. Tingginya tingkat hutang pada perusahaan merupakan sinyal dari manajemen kepada investor bahwa manajemen dapat mengelola perusahaan dengan baik yang akan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat menanggung risiko kebangkrutan. Hal tersebut dapat meningkatkan harga saham karena adanya penilaian positif dari para investor. Peningkatan saham dan hutang yang berkelanjutan akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan book value of debt yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat penelitian dari Sregar et al. Menyimpulkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Jalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti yang menjelaskan bahwa ketika hutang melebihi batas optimal, maka akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran beban bunga yang memberatkan perusahaan, sehingga
perusahaan beresiko memiliki kebangkrutan dan menurunkan minat investor dalam melakukan investasi. Maka, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, ditariklah hipotesis, yaitu struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori cycling, kewajiban perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai waktu akan dilihat secara positif oleh pasar saham. Reaksi pasar yang positif terhadap perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena risiko likuiditas yang tinggi mencerminkan bahwa manajemen mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Semakin tinggi likuiditas akan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Septriana menyimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Iman et al. Yang membuktikan bahwa pengaruh positif likuiditas terhadap nilai perusahaan. Karena semakin baik likuiditas perusahaan, menandakan bahwa perusahaan tersebut dapat membayarkan hutangnya dengan tepat waktu. Sehingga banyak investor yang menanamkan saham dan akan meningkatkan nilai saham perusahaan. Maka nilai perusahaan pun juga akan meningkat. Jadi, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka ditariklah hipotesis, yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, atau terakhir, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Pada teori cycling, menjelaskan di mana ukuran perusahaan dapat memberikan sinyal positif bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, cenderung mempunyai kestabilan kondisi finansial dan mempunyai risiko rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini disebabkan perusahaan berskala besar memiliki ruang lingkup perusahaan yang lebih optimal serta luas, sehingga bisa menghadapi risiko yang terjadi akibat persaingan ekonomi. Perusahaan yang besar juga cenderung memiliki peluang dalam memasuki pasar modal, sehingga memudahkan perusahaan dalam memperoleh dana memasuki pasar modal untuk kegiatan operasinya. Perusahaan dengan aset lebih besar dapat menjalankan operasionalnya dengan baik dan berkelanjutan, sehingga bisa memberi pengembalian investasi yang lebih tinggi dan nilai perusahaan pun akan meningkat. Studi yang dilakukan oleh Febriana dan Sirigal et al. Mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Jadi, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka ditariklah hipotesis ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian dapat dilihat dari kerangka penelitian di samping, yaitu profitabilitas sebagai variabel independen satu memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Struktur modal sebagai variabel independen yang kedua memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan yang variabel independen yang ketiga yaitu likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan sebagai variabel independen keempat memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dalam mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu pada suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu variabel tertentu.
Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Data diambil pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu pada tahun 2017 sampai 2022. Pengujian pada penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder dan jenis data panel. Data tersebut kemudian diolah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai kerangka jawaban atas hipotesis yang telah ditentukan. Kemudian, populasi dan sampel yang diambil dalam perusahaan ini. Sebelumnya akan dijelaskan, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas hal ataupun individu dengan atribut, dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan melalui penelitian untuk diperiksa serta diambil kesimpulannya. Perusahaan-perusahaan di sektor otomotif dan komponen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017 sampai 2022 menjadi populasi pada penelitian ini. Dan secara keseluruhan, terdapat 16 perusahaan yang menjadi populasi. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel itu merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dalam populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode provosive sampling. Metode provosif adalah metode penentuan sampel dengan mempertimbangkan dan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel pada perusahaan ini, yang pertama itu, perusahaan yang termasuk dalam perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan berturut-turut untuk periode 2017 sampai 2022 dan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Kemudian, desain penelitian ini menggunakan penelitian kasualitas. Penelitian kasualitas adalah penelitian yang berhubungan dengan sebab dan akibat, di mana hubungan sebab dan akibat diprediksi serta dapat menyatakan klasifikasi variabel-variabelnya. Pada studi ini, memiliki variabel independen mempengaruhi, serta variabel dependen yaitu dipengaruhi. Studi ini menjelaskan tentang pengaruh sebab akibat antara variabel independen, yaitu profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap variabel independen, yaitu nilai perusahaan. Dengan data sampel, penelitian sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Teknik atau metode yang dipakai pada pengumpulan data penelitian ialah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian tersebut. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2022. Selanjutnya yaitu mengenai operasional variabel. Yang pertama itu akan dibahas pengertiannya dulu mengenai variabel dependen. Jadi, variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.
Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah nilai perusahaan, yang mana pengukurannya yaitu menggunakan proxy, price book value, atau disingkat dengan PBV. Pada sampel perusahaan, subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022. Adapun rumus untuk mencari price book value yaitu dengan harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku saham biasa. Kemudian yang kedua yaitu variabel bebas atau variabel independen. Variabel bebas yang pertama itu ada profitabilitas. Profitabilitas itu adalah mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Di sini menggunakan perhitungan yaitu dengan ROA atau Return on Asset, yang mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi rata-rata total aset. Selanjutnya, variabel independen yang kedua, yaitu struktur modal. Teori struktur modal adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menukarkan manfaat pajak atas hutang dengan masalah yang ditimbulkan dari potensi kebangkrutan. Struktur modal pada penelitian ini diukur dengan debt to asset ratio. Rumusnya yaitu total hutang atau debt dibagi dengan total aset. Selanjutnya, variabel independen yang ketiga yaitu likuiditas. Rasio lancar atau rasio likuiditas adalah ukuran yang banyak digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar hutang jangka pendek. Penelitian ini likuiditasnya diukur dengan current ratio, yang mana rumusnya yaitu current asset dibagi dengan current liabilities. Dan variabel independen yang terakhir yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan, salah satunya dengan total aktiva. Pengukuran itu menggunakan dengan size. Jadi rumusnya itu LN dalam kurung total aset. Sebelum ke metode model penelitian, akan dijelaskan mengenai analisis statistik deskriptif pada penelitian ini. Jadi, analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menyimpulkan data yang menjelaskan dan mengetahui variabel yang diteliti untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Statistik deskriptif berfungsi untuk memahami serta mendeskripsikan karakteristik terhadap objek dan sampel yang diteliti. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel maupun lebih tanpa menghubungkan dengan variabel lain. Kemudian untuk analisis regresi panelnya menggunakan data if-use. 10. Regresi data panel didefinisikan sebagai penggabungan antara jenis data cross-section serta time series. Uji regresi data panel ini dipakai untuk memahami hubungan antara 4 variabel independen, yakni return on asset, current ratio, debt asset ratio, dan size, serta nilai perusahaan. Maka, model regresi penelitian pada penelitian ini adalah berikut ini, yaitu PBV, price book ratio, sama dengan konstanta ditambah Q1 atau ROA ditambah Q2 CR atau current ratio variabel yang ditambah Q3 yaitu DR debt equity ratio ditambah Q4 yaitu size ditambah dengan
atau error. Dalam meregresikan data panel, memiliki tiga pendekatan, meliputi Common Effect Model, Fixed Effect Model, serta Random Effect Model. Penjelasannya yaitu, Common Effect Model adalah pendekatan yang menggabungkan antara time series serta cross-section. Pada model ini, dimensi individu dan waktu diabaikan, sehingga pada Common Effect Model, perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Dalam mengestimasi model data panel, Common Effect Model menggunakan pendekatan teknik kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square atau OLS. Asumsi Common Model efeknya itu variabel independen sama dengan konstanta atau intercept ditambah selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Fixed Effect Model. Jadi Fixed Effect Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi antar ruang dan waktu. Fixed Effect Model ini memiliki efek yang berbeda pada setiap individu yang merupakan parameter yang tidak diketahui dan dapat diestimasi menggunakan teknik Least Square Dummy. Teknik Least Square Dummy digunakan guna memahami perbedaan intercept antar perusahaan yang bisa ditimbulkan sebab perbedaan manajerial, budaya kerja, serta insentif. Kemudian yaitu Random Effect Model. Random Effect Model digunakan untuk mengestimasi data panel yang variabel gangguannya mungkin terkait dengan waktu dan orang. Pada model Random Effect, algoritma setiap perusahaan dapat mengakomodasi perbedaan antar intercept, sehingga terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh dan secara individu. Residual secara menyeluruh merupakan kombinasi antara time series dan cross-section. Sedangkan residual secara individu merupakan residual dari masing-masing unit cross-section. Heteroscedasticitas dapat dihilangkan dengan menggunakan random effect model yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Uji pemilihan regresi data panel. Pada penelitian ini digunakan uji pemilihan regresi data panel. Yang pertama itu uji Chow. Uji Chow itu adalah pengujian untuk menentukan apakah common effect model atau fixed effect model yang paling tepat dalam digunakan untuk mengestimasi data panel dengan melihat pada nilai probabilitasnya. Selanjutnya yaitu uji Houseman. Uji Houseman adalah uji guna membandingkan model yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect model. Uji Houseman mengikuti pendistribusian statistik chi-square dengan degree of freedom sebanyak K, di mana K adalah jumlah variabel independen. Kemudian ada uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier adalah uji yang memilih antara random effect model dan common effect model sebagai model yang paling sesuai. Nilai residual uji common effect model menjadi dasar dari uji ini. Distribusi chi-square dengan derajat kebebasan yang sama dengan jumlah variabel independen menjadi dasar uji Lagrange multiplier. Common effect model akan dipilih jika Lagrange multiplier lebih kecil dari nilai chi-square, sedangkan random effect model akan dipilih jika nilai Lagrange multiplier lebih besar dari nilai kritis chi-square. Kemudian, pengujian asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas.
Jadi, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah regresi variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak normal. Pada model regresi data panel ini mengasumsikan bahwa normalitas pada ordinary least square dilakukan bukan kepada variabelnya, tetapi kepada residualnya. Kemudian yaitu uji heteroskedasititas. Uji heteroskedasititas mempunyai tujuan guna melaksanakan uji terdapat ketidaksamaan dari residual satu observasi ke observasi lain. Apabila varians dari observasi satu ke observasi lain sama, maka dikatakan homokedastisitas. Apabila berbeda, maka dikatakan heteroskedasititas. Kemudian yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas mempunyai tujuan guna melihat apakah ada korelasi antara variabel dalam model regresi. Dalam mengetahui adanya multikolinearitas, maka dapat dilihat dari koefisiennya masing-masing dari variabel independen. Terakhir ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji apakah pada korelasi antar keseluruhan terganggu atau residual dalam model regresi data panel pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau tahun sebelumnya. Pengujian asumsi autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Apakah nilai pada Durbin Watson berkisaran pada nilai batas atau DU, maka ditaksir tidak terjadi masalah autokorelasi. Kemudian pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada uji T. Uji T ini mempunyai tujuan untuk mengujikan tingkat pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan terhadap variabel dependen. Kemudian ada pun uji F. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara stimulan. Dan yang terakhir, ada uji koefisien determinasi R kuadrat. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar variasi dan variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.